Orang-orang yang tercerai-berai itu pergi kemana-mana sambil memasyurkan Injil. Filipus pergi ke kota Samaria dan memberitakan tentang Al-Masih kepada mereka. Orang-orang mendengarkan dan penuh perhatian. Karena setan-setan keluarlah ruh-ruh itu sambil berteriak-teriak dari banyak orang yang diikatnya. Selain itu banyak juga orang lumpuh dan timpang disembuhkan. Di seluruh kota itu ada kegembiraan yang besar. Di kota itu ada seorang bernama Simon. Ia menggunakan ilmu gaib yang membuat orang di Samaria terheran-heran. Ia sangat sombong dan mengaku dirinya orang hebat. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini punya kuasa Allah, yang disebut kuasa besar." Mereka sangat menurutinya karena Simon telah lama membuat mereka terpesona dengan ilmu gaibnya. Hei setan, keluar dari tubuh ini! Filipus memberitakan kepada mereka mengenai kerajaan Allah dan kuasa Isa Al-Masih. Semua dipermandikan, laki-laki dan perempuan. Simon pun percaya dan dipermandikan. Ia terus mengikuti Filipus. Ia melihat tanda ajaib dan mujizat-mujizat luar biasa. Rasul-rasul yang di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yahya ke sana. Ketika tiba, kedua rasul itu berdoa supaya mereka menerima Roh Allah, sebab Roh Allah belum turun atas mereka, karena mereka baru dipermandikan dalam nama Isa. Petrus dan Yahya meletakkan tangannya ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Allah itu. Ketika Simon melihatnya, ia menawarkan uang kepada mereka dan katanya, "Berikanlah padaku wewenang itu, supaya kalau aku meletakkan tanganku ke atas seseorang, ia pun akan menerima Roh Allah." Jawab Petrus, "Binasalah uangmu bersamamu, karena menyangka pemberian Allah dapat dibeli. Kau tidak punya bagian dan tidak turut serta dalam perkara ini, karena hatimu tidak tulus di hadapan Allah. Bertobatlah dan berdoa kepada Tuhan, agar Ia mengampuni niat hatimu itu." Nyata bagiku dalam dirimu ada yang pahit, seperti empedu dan dibelenggu kejahatan. jawab Simon. Berdoalah untukku, supaya semua yang kamu katakan tidak terjadi atasku. Setelah bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di banyak kampung di Samaria. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bangun dan pergi ke sebelah selatan, ke jalan yang menurun dari Yerusalem ke Gaza." Maka Filipus pun bangun dan kemudian pergi. Pada waktu itu ada seorang sida-sida dari negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ia pegawai tinggi dan kepala perbendaharaan istana Ratu Kandake dari negeri itu. Ia sedang dalam perjalanan kembali ke negerinya. Di dalam kereta ia membaca firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Roh Allah berkata kepada Filipus, "Pergi dan dekati kereta itu." Maka berlarilah Filipus mendekati kereta itu. Apa kau mengerti yang kau baca? Tanya Filipus. Adakah yang bisa menjelaskannya? Bagaimana kalau aku membacakannya? Lalu ia mempersilahkan Filipus naik ke dalam keretanya. Ayat-ayat yang dibaca itu berbunyi, "Ia seperti domba
Ia dibawa untuk disembelih, seperti anak domba yang diam di depan orang yang menggunting bulunya. Dia dihina serta diperlakukan tidak adil. Tak ada yang cerita asal-usulnya, karena nyawanya diambil dari bumi. Ceritakan padaku, siapa yang dimaksud oleh Nabi itu, dirinya atau orang lain? Filipus pun mulai berbicara dan memberitakan kabar baik mengenai Isa. Mereka mengikuti jalan menurun dan sampailah di tempat yang ada airnya, katanya. Lihat, ada air. Apa yang dapat mencegah aku dipermandikan? Lalu disuruhnyalah kereta itu berhenti. Filipus dan sida-sida itu turun ke dalam air, lalu Filipus mempermandikannya. Setelah mempermandikan, tiba-tiba Filipus raib dibawa pergi oleh Roh Tuhan. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi, dan dengan penuh kegembiraan, ia meneruskan perjalanannya. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu sambil memberitakan kabar baik mulai dari Asdod sampai ke Kaisarea. Sementara itu, hati Saul masih saja berkobar-kobar untuk membunuh pengikut-pengikut Isa. Ia meminta surat kuasa kepada imam besar untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin rumah ibadah di Damaskus, supaya jika ia mendapati orang laki-laki maupun perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap dan membawanya ke Yerusalem. Ketika ia sudah dekat ke Damaskus, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang bersinar meliputi dirinya. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau, Tuan? Saul bertanya. Akulah Isa yang kau aniaya. Jawab suara itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di situ akan dikatakan padamu apa yang harus kau lakukan. Orang-orang yang menyertai berdiri saja tanpa dapat berkata apa-apa. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Maka Saul berdiri dan membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apapun. Lalu mereka menuntunnya ke Damaskus. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damaskus ada seorang pengikut bernama Ananias. Melalui suatu penglihatan Isa bersabda, Ananias. Ya, junjungan. Jawab Ananias. Bangun dan pergilah ke sebuah jalan lurus. Carilah di rumah Yuda orang yang bernama Saul, orang Tarsus. Dia sedang berdoa. Dan sudah melihat ada yang bernama Ananias masuk dan meletakkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Ya, junjungan. Aku sudah mendengar banyak tentang orang itu. Aku mendengar perlakuan yang buruk terhadap murid-murid di Yerusalem. Dan ia memperoleh wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menyebut namamu. Junjungan bersabda, pergilah. Ia adalah alat yang kupilih untuk memberitakan namaku kepada raja-raja orang Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak kesukaran yang kelak dialaminya karena namaku. Ananias pergi ke rumah itu. Lalu ia masuk. Kemudian meletakkan tangannya dan berkata, Hai Saul, saudaraku.
Junjungan yang ilahi yang menampakkan diri kepadamu mengutusku supaya engkau melihat lagi dan dikuasai oleh Ruh Allah. Saat itu juga sesuatu seperti selaput terlepas dari mata Saul, lalu ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dipermandikan, kemudian ia makan dan menjadi kuat lagi. Saul tinggal di Damaskus beberapa hari lamanya bersama pengikutnya. Ia pergi ke rumah-rumah ibadah dan memberitakan bahwa Isa adalah sang anak yang datang dari Allah. Semua yang mendengar heran dan berkata, "Bukankah dia ini orang yang membinasakan semua orang yang menyebut nama Isa?" Dia bermaksud untuk menangkap dan membawa mereka kepada imam kepala. Akan tetapi Saul semakin kuat pengaruhnya ketika ia memberikan bukti-bukti bahwa Isa adalah Al-Masih. Selang beberapa waktu orang-orang Israel bermufakat hendak membunuh Saul. Tetapi Saul mengetahui permufakatan itu. Siang dan malam orang-orang Israel berjaga-jaga di pintu gerbang kota untuk membunuhnya. Pada suatu malam pengikutnya mengambil dia dan menurunkannya dengan sebuah keranjang melalui sebuah lubang di tembok kota. Saul pergi ke Yerusalem dan di sana ia berusaha bergabung dengan pengikut-pengikut Isa. Akan tetapi mereka semua takut kepadanya. Mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pengikut junjungan yang ilahi. Tetapi Barnabas menerimanya. Ia membawanya kepada para rasul. Ia menjelaskan kepada mereka bagaimana Saul melihat junjungan yang ilahi di perjalanan dan bersabda kepadanya. Ia juga menjelaskan bagaimana beraninya Saul memberitakan nama Isa. Saul tinggal bersama mereka dan dengan berani berkeliling mengajar dalam nama junjungan yang ilahi. Ia berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Israel yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuhnya. Hal itu diketahui saudara-saudara seiman. Mereka mengantarnya ke Kaisarea menuju Tarsus. Maka di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, keadaan jemaah menjadi tenang. Atas pertolongan Roh Allah, mereka dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, jumlah mereka semakin bertambah. Ketika mengadakan perjalanan keliling kemana-mana, Petrus singgah kepada orang-orang saleh di Lida. Ia bertemu Eneas yang sudah 8 tahun lamanya berbaring di tempat tidur karena lumpuh. "Eneas," kata Petrus, "Isa Al-Masih menyembuhkanmu, bangun dan lipat tempat tidurmu." Eneas pun bangun saat itu juga. Semua orang di Lida dan Saron melihat dia dan berbalik pada Tuhan. Di Yope, ada seorang pengikut bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Ia banyak beramal saleh dan memberi sedekah. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah jenazahnya dimandikan, mereka meletakkannya di ruang atas. Yope itu ada di dekat Lida. Ketika pengikut-pengikut di Yope mendengar Petrus ada di Lida, mereka mengutus 2 orang dan meminta untuk datang. Petrus berangkat bersamanya. Setelah sampai, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda mengelilinginya. Mereka menangis dan menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dulu dibuat Dorcas saat masih hidup. Petrus menyuruh mereka keluar dari ruangan. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ia berpaling ke jenazah dan berkata, "Bangunlah." Dia membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus mengulurkan tangannya, lalu menolongnya untuk berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang saleh dan janda-janda dan ditunjukkannya Dorcas yang hidup. Kejadian itu tersebar ke seluruh Yope, maka banyaklah orang yang percaya kepada junjungan yang ilahi. Petrus tinggal beberapa hari di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Ia seorang perwira di pasukan Italia. Ia dan seisi rumahnya saleh dan penyembah Allah.
Ia pun seorang dermawan yang rajin berdoa. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 sore, dengan jelas ia melihat malaikat yang datang kepadanya dan berkata, Cornelius. Dengan rasa takut ia menatap malaikat dan katanya, Ada apa, Tuan? Jawab malaikat, Semua doa dan sedekahmu sudah sampai di hadapan Allah dan ia ingat kepadamu. Suruhlah seseorang ke Yope untuk memanggil seseorang yang bernama Simon, yang disebut juga Petrus. Ia tamu penyamak kulit yang juga bernama Simon, rumahnya di dekat laut. Setelah malaikat itu pergi, Cornelius memanggil 2 hambanya dan seorang prajurit yang saleh, salah seorang pengawal pribadinya. Cornelius menceritakan semuanya kepada mereka, lalu menyuruh mereka pergi ke Yope. Esok siangnya, ketika utusan itu masih di tengah perjalanan, Petrus naik ke atas sotoh rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, sementara orang menyiapkan makanan, tiba-tiba ia diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka, lalu sesuatu yang rupanya seperti kain yang lebar bergantung pada keempat ujungnya dan diturunkan ke bumi. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata dan segala jenis burung. Lalu terdengar suara, Petrus bangun, sembelihlah dan makanlah. Kata Petrus, jangan Tuhan, aku belum pernah makan makanan yang haram atau najis. Suara itu terdengar untuk kedua kalinya, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kau haramkan. Itu terjadi sampai 3 kali. Kemudian kain itu terangkat ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hati mengenai arti dari penglihatannya itu. Ketiga orang yang diutus oleh Cornelius telah berdiri di depan pintu gerbang rumah itu dan bertanya, apakah Simon Petrus ada di situ? Petrus memikirkan tentang penglihatannya itu. Ruh Allah berkata, Ada 3 orang mencari engkau. Bersiaplah dan turunlah, pergilah bersama mereka. Jangan ragu-ragu, karena akulah yang menyuruh mereka. Petrus pun turun mendapatkan ketiga orang itu dan berkata, Akulah yang kamu cari. Ada apa? Mereka menjawab, Cornelius perwira kami adalah seorang yang tulus hati dan takwa serta mempunyai nama baik di antara Bani Israel. Seorang malaikat suci menyuruh menjemput Tuan ke rumahnya untuk mendengarkan Tuan. Petrus mengajak mereka untuk bermalam. Esoknya ia pergi bersama mereka disertai beberapa saudara dari Yope. Hari berikutnya mereka tiba di Kaisarea. Di situ Cornelius sudah menanti mereka dan seluruh keluarga serta handetolannya pun sudah dipanggilnya. Ketika Petrus masuk, Cornelius menyambut dia dan sujud menyembah. Tetapi Petrus menariknya berdiri dan berkata, Bangunlah, aku ini manusia biasa. Sambil berbicara dengan Cornelius, Petrus masuk dan mendapati banyak orang sudah berkumpul di situ. Dia berkata, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Israel berhubungan dengan bangsa lain. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seseorang kafir atau najis. Ketika aku dipanggil kemari, aku tidak keberatan. Lalu apa maksudnya aku dipanggil? Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, pada waktu yang sama, seperti sekarang, yaitu pukul 3 petang. Tiba-tiba, kulihat ada orang berdiri di hadapan hamba dan berkata, Cornelius, doamu sudah didengar dan sedekahmu diingat oleh Allah. Sebab itu suruhlah orang ke Yope memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah Simon si penyamak kulit di tepi pantai. Jadi hamba mengutus orang dan Tuhan datang dengan senang hati. Sekarang kami semua ada di sini di hadapan Allah untuk mendengar semua yang diperintahkan Tuhan kepada Tuhan. Maka Petrus mulai bicara. Sesungguhnya aku sudah mendapati bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah menerima setiap orang yang takwa kepadanya dan mengerjakan apa yang benar. Firman yang disampaikan Allah kepada Bani Israel adalah firman yang memberitakan kesejahteraan melalui Isa Al-Masih, junjungan bagi semua orang. Kamu pun tahu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea setelah permandian yang diberitakan Yahya.
yaitu mengenai Isa orang Nazaret yang dilantik Allah dengan memberikan roh Allah dan kuasa. Isa pergi kemana-mana berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang diikat iblis, karena Allah menyertainya. Kamilah saksi dari semua yang dilakukannya di Yudea dan Yerusalem. Tapi Isa telah dibunuh dan disalib. Tetapi pada hari ketiga ia dibangkitkan oleh Allah dan ia menampakkan dirinya. Bukan kepada seluruh bangsa, melainkan kepada saksi-saksi yang dipilih Allah, yakni kami, yang makan minum bersamanya setelah ia bangkit dari mati. Ia menyuruh kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberi kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan mati. Tentang dialah semua nabi memberi kesaksian bahwa barang siapa percaya kepadanya akan diampuni dosa-dosanya. Sementara Petrus masih berbicara, Roh Allah turun dan menguasai semua orang yang sedang mendengarkan firman itu. Semua orang yang percaya dari golongan orang berkhitan dan yang datang bersama Petrus tercengang melihat bahwa kepada orang-orang dari bangsa lain pun Allah mencurahkan Roh-Nya. Mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang dikaruniakan Roh Allah serta memuliakannya, Petrus berkata, "Adakah orang yang dapat mencegah mereka dipermandikan dengan air? Sedangkan mereka sudah menerima Roh Allah sama seperti kita." Lalu Petrus menyuruh mereka dipermandikan dalam nama Isa Al-Masih. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal di situ beberapa hari lamanya. Para rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa suku-suku bangsa yang tidak termasuk Bani Israel pun sudah menerima firman Allah. Setiba Petrus di Yerusalem, mereka yang memegang teguh peraturan khitan berselisih pendapat dengannya. Engkau pergi ke rumah orang tidak berkhitan, makan dengan mereka. Tetapi Petrus menceritakan dengan seksama. Katanya, "Aku sedang berdoa di Yope. Tiba-tiba, aku diliputi kuasa ilahi. Nampak padaku sesuatu seperti kain lebar yang tergantung pada keempat ujungnya. Diturunkan dari langit tepat di depanku. Aku memperhatikannya, lalu kulihat. Ada binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata padaku, 'Bangun Petrus, sembelih dan makanlah.' Aku berkata, 'Jangan Tuhan, sesuatu yang haram atau najis belum pernah masuk ke dalam mulutku.' Untuk kedua kalinya suara itu berkata, 'Apa yang dihalalkan Allah, janganlah kau haramkan.' Sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Bersamaan dengan itu, ada 3 orang dari Kaisarea berdiri di tempat kami menginap. Roh Allah menyuruh aku pergi bersama mereka tanpa ragu-ragu. Ke-6 saudara yang ada di situ pun ikut dengan aku. Kami tiba di rumah Kornelius. Ia memberitahu kami bahwa ia melihat malaikat berdiri di rumahnya dan berkata, 'Suruhlah orang memanggil Simon yang disebut Petrus ke Yope. Ia akan memberitahukan kepadamu berita yang akan menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu.' Ketika aku mulai berbicara, Roh Kudus datang ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dulu. Maka teringatlah aku akan sabda Tuhan. Yahya mempermandikan dengan air, tetapi kamu akan dipermandikan dengan Roh Allah. Allah memberikan kepada mereka hal yang sama seperti kepada kita, yang percaya kepada Isa Al-Masih. Jadi apa mungkin dapat mencegah Allah?" Setelah mendengar keterangan itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Lalu mereka memuliakan Allah dan berkata, "Jadi Allah telah mengizinkan orang yang bukan Yahudi bertobat dan menerima hidup." Orang-orang yang tercerai-berai karena penganiayaan setelah Stefanus dibunuh tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia sambil memberitakan firman Allah, tetapi hanya kepada orang-orang Israel. Beberapa dari mereka yang berasal dari Siprus dan Kirene pergi ke Antioquia dan memberitakan kabar baik tentang Isa kepada orang-orang Yunani juga.
Junjungan yang ilahi menyertai mereka, sehingga banyak sekali orang yang menjadi percaya dan berbalik kepadanya. Berita itu terdengar oleh jemaah yang ada di Yerusalem. Maka mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah sampai di sana dan melihat kebaikan Allah, maka bergembiralah Barnabas. Ia mendorong mereka supaya tetap setia kepada junjungan yang ilahi. Karena Barnabas orang baik dan tunduk kepada Roh Allah serta beriman. Maka banyaklah orang yang datang kepada junjungan yang ilahi. Kemudian Barnabas berangkat ke Tarsus, hendak mencari Saul. Setelah bertemu Saul, dibawanyalah dia ke Antiokhia. Setahun lamanya mereka tinggal bersama jamaah dan mengajar banyak orang. Di Antiokhia itulah pertama kalinya pengikut-pengikut junjungan yang ilahi disebut orang Masehi. Pada waktu itu, beberapa orang nabi dari Yerusalem datang ke Antiokhia. Seorang di antara mereka bernama Agabus. Ia berdiri dan dengan kuasa Roh Allah berkata, bahaya kelaparan yang besar akan menimpa seluruh dunia. Itu terjadi pada masa pemerintahan Claudius. Maka pengikut-pengikut memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Mereka mengumpulkan sumbangan lalu mengirimkannya dengan perantaraan Barnabas dan Saul. Pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak kejam terhadap beberapa anggota jemaah. Ia menyuruh agar Yakub saudara Yahya dibunuh dengan pedang. Ketika melihat bahwa orang Israel berkenan akan hal itu, maka Petrus pun ditangkapnya pula. Itu terjadi pada hari raya Roti Tak Beragi. Setelah ia ditangkap, Herodes menyuruh agar ia dimasukkan ke penjara. Ia menyerahkannya kepada 4 regu yang masing-masing regu terdiri dari 4 prajurit. Ia bermaksud menghadapkan Petrus ke depan orang banyak setelah lewat hari raya Paskah. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk Petrus. Malam sebelum Herodes bermaksud untuk menghakimi, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit dan diikat dengan 2 rantai. Selain itu, di depan pintu penjara ada juga yang berjaga. Tiba-tiba, malaikat Tuhan berdiri di dekat Petrus dan suatu cahaya menyinari penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Cepat, bangunlah. Maka rantai itu pun terlepas dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepada Petrus, ikatlah pinggangmu, dan kenakan juga kasutmu. Pakai jubahmu, dan ikutlah denganku. Lalu Petrus mengikuti dia keluar. Ia tidak menyadari bahwa yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi. Ia mengira ia mendapat penglihatan. Setelah lewat di depan pengawal pertama dan kedua, mereka sampai di pintu besi yang merupakan pintu menuju ke kota. Pintu itu terbuka sendiri dan mereka pun keluar. Mereka berdua berjalan sampai ke ujung lorong, lalu tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Saat itu Petrus sadar dan berkata,
Sekarang aku tahu Tuhan sudah mengirim malaikatnya dan melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel. Setelah sadar akan apa yang terjadi, Petrus pergi ke rumah Maryam, ibu Yahya yang disebut juga Markus. Di situ ada banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Ketika Petrus mengetuk pintu gerbang, seorang hamba perempuan bernama Rode datang hendak mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Ia mengenal Petrus. Karena begitu gembira, ia tidak membuka pintu melainkan berlari masuk dan berkata, Petrus berdiri di depan. Kau bohong. Tetapi perempuan itu tetap saja berkeras bahwa itu sungguh-sungguh Petrus. Mungkin itu malaikatnya, kata mereka. Ketika membuka pintu dan melihatnya, mereka tercengang. Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu menceritakan bagaimana Tuhan membawanya keluar dari penjara. Beritahukan pada Yakub dan saudara-saudara kita. Setelah itu Petrus keluar lalu pergi ke tempat yang lain. Keesokannya, prajurit-prajurit yang menjaga di penjara menjadi sangat bingung dan ketakutan. Mereka bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi dengan Petrus. Herodes memerintahkan mereka untuk mencari dia, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Lalu Herodes menyuruh memeriksa dan membunuh semua penjaga penjara. Setelah itu, Herodes meninggalkan Yudea. Ia pergi ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes marah sekali kepada orang Tirus dan Sidon. Oleh karena itu, mereka bersama-sama pergi menghadap dia. Mula-mula mereka membujuk Balastus, pegawai istana raja, untuk berpihak kepada mereka. Kemudian mereka mengajukan permohonan untuk berdamai, karena makanan untuk negeri mereka bergantung pada wilayah kekuasaan Raja Herodes. Pada suatu hari yang sudah ditentukan, Herodes dengan mengenakan pakaian kerajaan duduk di atas tahtanya lalu berpidato. Orang banyak berseru, "Ini suara dewa, bukan suara manusia." Saat itu juga Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan karena ia tidak menghormati Allah. Maka Herodes pun mati dimakan cacing. Firman Allah semakin tersebar kemana-mana dan semakin banyak orang yang menjadi percaya. Setelah Barnabas dan Saul menyelesaikan tugas mereka di Yerusalem, maka kembalilah keduanya ke Antiokhia dengan membawa Yahya yang disebut juga Markus. Dalam jemaah di Antiokhia ada beberapa orang nabi dan guru, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes dan Saul. Ketika mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa, Roh Allah bersabda, "Khususkanlah Barnabas dan Saul bagiku. Aku telah memilih mereka untuk tugas itu." Setelah mereka berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas keduanya lalu melepas mereka pergi. Karena diperintahkan oleh Ruh Allah, lalu mereka berlayar dari Seleukia ke Siprus. Setelah sampai di Salamis, mereka mengabarkan firman Allah di rumah-rumah ibadah orang Israel, dibantu oleh Yahya. Mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Israel bernama Bar Yesua, nabi palsu yang memakai ilmu sihir. Ia sahabat Sergius Paul, penguasa pulau itu. Sergius Paul yang bijaksana itu memanggil Barnabas dan Saul karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi mereka ditentang Elimas, si tukang sihir itu. Elimas adalah nama Bar Yesua dalam bahasa Yunani. Ia berusaha mempengaruhi penguasa pulau itu. Saul yang disebut Paul dikuasai Roh Allah menatap Elimas dan berkata, "Hei, kau anak iblis. Kau penuh dengan segala macam tipu daya. Kau licik dan segala macam pekerjaan yang keji. Kau seteru semua yang benar. Tidakkah kau berhenti membelokkan jalan Tuhan? Ingatlah, tangan Tuhan akan menamparmu. Dan kau akan buta. Beberapa waktu lamanya kau tidak akan melihat matahari." Saat itu juga Elimas merasa ada kabut yang gelap meliputi matanya, sehingga ia berjalan meraba-raba mencari orang untuk menuntunnya. Setelah penguasa pulau itu melihat hal itu, ia menjadi percaya akan ajaran Tuhan. Paul bersama orang-orang yang menyertainya meninggalkan Pafos dan berlayar sampai ke Perga di Pamfilia.
Di situ Yahya meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka sampai di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadah lalu duduk di situ. Setelah kitab suci Taurat dan tulisan nabi-nabi dibacakan, pemimpin rumah ibadah menyuruh orang menemani mereka dan berkata, "Saudara, jika punya nasihat untuk membangun jemaah, silahkan." Maka Paul pun berdiri lalu memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, "Hai orang Israel, dan kamu yang takwa pada Allah, dengarkanlah. Allah Bani Israel sudah memilih nenek moyang kita dan membuat bangsa ini menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir. Dengan kuasa Allah membawa mereka keluar dari sana. Dan Allah sabar terhadap mereka selama 40 tahun di padang gurun. Allah membinasakan 7 bangsa di Kanaan dan memberi negeri itu kepada Bani Israel menjadi milik pusaka selama 450 tahun. Setelah itu, ia mengangkat beberapa orang hakim sampai kepada Nabi Samuel. Bangsa itu meminta seorang raja. Dan Allah memberi Saul bin Kisi dari suku Benyamin yang memerintah selama 40 tahun. Setelah dia dipecat, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Mengenai Daud, Allah bersabda, "Aku mendapati bahwa Daud bin Isai seorang yang menyenangkan hatiku. Dia akan melaksanakan yang kuinginkan." Dari keturunan Nabi Daud, Allah mengirim pada Bani Israel Isa Juru Selamat, sesuai yang dijanjikan. Sebelum kedatangannya, Nabi Yahya menyerukan pada Bani Israel agar bertobat dan dipermandikan. Pada waktu Nabi Yahya selesai dengan tugasnya, dia berkata, "Aku bukan yang kamu nantikan, ia akan datang setelah aku. Aku tidak layak sekalipun hanya untuk membuka kasut dari kakinya." Saudara-saudara, keturunan Nabi Ibrahim dan yang takut akan Allah, kepada kita berita keselamatan dari Allah telah disampaikan. Semua orang di Yerusalem dan para pemimpinnya tidak mengakui Isa. Dengan menghukum dia, menggenapi nubuatan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Meskipun mereka tidak mendapati satu kesalahan, mereka tetap meminta Pilatus supaya dia dibunuh. Setelah mereka menggenapi semua yang tertulis tentang dia, mereka menurunkannya dari kayu salib dan membaringkannya dalam kubur. Tapi Allah membangkitkan dia dari kematian. Dan selama beberapa hari, dia menampakkan diri kepada mereka yang menemaninya dari Galilea ke Yerusalem. Kini mereka menjadi saksinya bagi Bani Israel. Kami memberitakan kabar baik tentang janji Allah pada nenek moyang kita. Janji itu telah dipenuhinya kepada kita dengan membangkitkan Isa. Seperti tertulis dalam Zabur pasal 2. "Kau anakku, hari ini aku telah menjadi bapakmu." Allah membangkitkan dia dari kematian dan dia tak pernah lagi dibinasakan. Akan kuberikan janji yang benar dan kudus seperti yang telah kujanjikan pada Daud. Dalam Zabur pasal lain tertulis, "Engkau tidak membiarkan orang sucimu binasa." Daud sudah melaksanakan kehendak Allah. Lalu dia wafat dan dia dimakamkan di samping nenek moyangnya yang telah mengalami kebinasaan. Tapi dia yang dibangkitkan dari kematian oleh Allah tidak mengalami kebinasaan. Ketahuilah saudara-saudara bahwa karena dialah maka pengampunan atas dosa-dosa diberitakan kepadamu. Dalam dia, setiap orang yang percaya akan dibebaskan dari dosa yang tidak diperoleh dari hukum Taurat Nabi Musa. Waspadalah.
supaya yang terjadi pada para nabi tidak terjadi atasmu. Ingatlah, hai kamu yang menghina orang. Tercengang dan lenyaplah karena yang kulakukan pada zamanmu tidak kau percayai. Walau orang menyatakan padamu. Ketika Paul dan Barnabas keluar dari rumah ibadah itu, mereka diminta supaya kembali pada hari Sabat yang berikut dan mengajar firman lagi. Setelah selesai ibadah, banyak orang Israel dan orang-orang yang sudah masuk agama Bani Israel mengikuti Paul dan Barnabas, yang mengajarkan dan menasihatkan supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah. Pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh penduduk kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ketika orang Israel melihat orang banyak itu, mereka iri hati dan menantang yang dikatakan oleh Paul. Tetapi dengan berani Paul dan Barnabas berkata, "Seharusnya firman Allah itu disampaikan padamu dulu. Tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak menerima hidup kekal. Maka kami pergi meninggalkanmu pada suku bangsa yang bukan Bani Israel." Inilah yang disabdakan Tuhan. Engkau akan menjadi terang bagi semua, tidak termasuk Bani Israel, supaya engkau mendatangkan keselamatan sampai ke ujung bumi. Ketika suku-suku yang tidak termasuk Bani Israel mendengar itu, mereka bergembira memuliakan firman Allah. Orang-orang yang sudah ditentukan Allah untuk menerima hidup kekal pun menjadi percaya. Maka firman Tuhan tersebar kemana-mana. Tapi orang-orang Israel menghasut para perempuan yang takwa kepada Allah dan pejabat-pejabat tinggi. Lalu mereka mulai menganiaya Paul dan Barnabas serta mengusirnya. Paul dan Barnabas mengebaskan debu di kaki mereka sebagai tanda peringatan. Lalu pergi ke Ikonium. Para pengikut di Antiokhia bersukaria dan dikuasai oleh Ruh Allah.